Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi yang tamaksudi waridho kama tulubi atini mahabbataka bikaromati bikaromati Al-Fatihah. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati dan kita takzimi bersama guru besar kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu an. Yang saya hormati jamaah ikhwan yang hadir pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya sedoyo. Alhamdulillah, semoga Allah selalu muliakan dan bahagiakan Bapak-Bapak semuanya. Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan yang terbaik dan dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Perkenalkan diri dulu nggih. Nama saya Yulif Diastra. Saya lahir di ujung kota Surabaya Barat, tepatnya di Benowo. Maksudnya saya lahir dipertemukan di Suryalaya ini, tepatnya di Surah 10, Bapak. Alhamdulillah di sana bertemu sama Ustadz Haji Bilal. Nah di sana beliau yang membimbing saya, beliau yang mengingatkan saya, beliau yang menguatkan, membantu, terus menyemangati, memotivasi saya untuk terus hadir di majelis yang luar biasa ini. Dan ada juga yang namanya Kiai Yuhri di sana. Mohon barokah doanya juga buat beliau yang lagi sakit, semoga beliau disehatkan dan semoga bisa beraktivitas sedia kala. Bi barokati mursyidina khususon. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Masya Allah, sebenarnya saya berdiri di hadapan jenengan saudara sebenarnya agak grogi. Tapi Alhamdulillah berkat ridhonya Ustadz Haji Bilal dan pengurus, saya diizinkan untuk maju ngisi kultum. Tapi mohon maaf, tapi kalau misalnya masih banyak yang ngasih salah-salah, tapi sekedar ingin bercerita aja pengalaman pribadi, kenal yang namanya Suryalaya. Nah Alhamdulillah waktu itu pertama kali saya ditalkin, yang kedua itu sama Yai Yuhri di Benowo sana. Yang saya rasakan ketika ditalkin itu ada getaran di dalam hati. Ini getaran apa ini? Tapi Masya Allah di getaran itu yang membuat saya untuk penasaran kayak gitu. Penasaran untuk belajar mengamalkan amalan yang diamalkan sama guru-guru besar kita, Masya Allah. Jadi asal muasal dulu kan di Surah 10 sana kan ada masjid nggih. Masjid di sana Masya Allah sama Haji Bilal itu selalu ditunjuk menjadi yang namanya imam. Jadi imam pun sendiri ya buat mengamalkan amalnya ya masih membaca buku awal asal muasal. Terus ya singkat cerita ketika suruh khotaman masih belum bisa. Tapi pada waktu itu ketemunya Zuhri buat harus bisa mengamalkan khotaman. Caranya bagaimana? Caranya ya setelah sholat 5 waktu ya coba diupayakan mengamalkan, walaupun sambil baca buku nggak apa-apa. Yang penting berusaha mengamalkan. Nah waktu itu ya saya sendiri masih belum gubris kayak gitu Bapak jemaah. Ya ikut pertemuan pun ya juga sama. Jadi angin-anginan sendiri.
Angin-angin sendiri pun ya kadang hadir, kadang enggak, kebanyakan enggak hadir. Tapi waktu itu Allah perkenankan setelah dari surah 10, setelah nikah saya diperjalankan Allah ke Sidoarjo. Ke Sidoarjo itu karena menemani istri saya yang lagi koas di rumah sakit RSUD Sidoarjo sana, dan alhamdulillah saya di sana itu tinggal di sebuah perumahan kecil, walaupun di sana juga ada yang namanya sebuah aliran yang namanya tetangga sebelah lah, ada Muhammadiyah, ada NU. Nah, di dalam pertemuan tersebut ada Muhammadiyah, ada NU, tapi kita mencoba berupaya hadir di keduanya. Nah, di sisi lain, di situ saya ingat-ingat pesan dari Yai Zuhri Aba Bilal. Jadi untuk setelah sholat ya kita berupaya mengamalkan amalan suryalain ini. Suatu ketika di kampung NU itu ada yang namanya sebuah mushola kecil yang punya, alhamdulillah masih punyanya ikhwan. Jadi yang pengurusnya ikhwan, tapi beliaunya udah vakum lama. Untuk amalnya sendiri masih NU. Nah, di situ pun takmirnya itu anaknya sendiri. Masya Allah. Jadi di situ kita diperkenankan, malah dianjurkan beliau buat mengamalkan amalan khotaman tersebut. Nah, luar biasanya di situ menggugah semangat saya untuk belajar khotaman gitu loh. Nah, itu pun mengamalkan di musola ya sama, masih baca-baca buku. Masya Allah, saya masih ingat itu mengamalkan amalan khotaman ini itu ada sekitar 2 bulanan. Masya Allah, setelah kita amalkan ternyata dampaknya ya Masya Allah gitu loh, sampai hafal Al-Kisah. Itu pun saya masih belum bisa hadir ke pesantren Suryala yang di Benteng sini, karena waktu itu ada anak kecil, maksudnya anak saya yang masih kecil, jadi berhalangan belum bisa hadir. Masih ingat itu ada kurang lebih setahun belum bisa hadir ke sini. Tahu-tahu pas hadir itu yang namanya acara Maulid Nabi di sini. Acara Maulid Nabi di sini saya niatkan buat berangkat karena rindunya kepada guru, rindunya kepada majelis ini. Pas berangkat itu Masya Allah kita berupaya sholat Bani Hasyim, nangis-nangis. Berangkat ke sini, sampai sini sholat tahiyatul masjid, nangis-nangis. Terus khotaman pun masih nangis-nangis gitu. Jadi saking rindunya kepada guru, rindunya kepada majelis ini, amalannya ini, Masya Allah. Jadi di situ ada sebuah pelajaran, jadi pengen semangat mengamalkan lebih serius lagi. Nah, singkat cerita, balik dari situ ya masih aktivitas yang sama. Jadi di sana di mushola kecil tersebut kita diperkenankan buat khotaman itu habis subuh seperti ini. Dan Masya Allahnya yang saya rasakan waktu itu khotaman sama waktunya hampir kayak gini, hampir menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan tersebut kan memang di surah-surah mungkin kalau untuk khotaman masih itu ya, tapi di sana saya sendiri untuk merapat di Sidoarjo itu tepatnya di sekretariat, tempatnya di Bundaiin sana juga. Jadi itu pun ya masih jarang-jarang merapat ke sana karena ada anak saya yang masih kecil, jadi untuk merapat juga jarang kayak gitu. Terus ya masih di lingkungan yang sama di Sidoarjo sana, itu saya mengamalkan di musola tersebut diizinkan habis maghrib pas waktu Ramadan habis sebelum maghrib, mohon maaf, sebelum maghrib saya ngamal khotaman. Luar biasanya itu keajaiban demi keajaiban, ada sesuatu yang berlimpah ruah. Jadi di musola tersebut ada yang berlimpah ruah, kayak takjil apa itu semua berlimpah ruah, sampai sedekah pun berlimpah ruah. Awalnya saya nggak sadar gitu, cuman pernah
akhir Ramadan itu sempat tanya sama uminya yang pengurus yang punya musola tersebut, Mi, emang sebenarnya tahun-tahun sebelumnya kayak gini tak? Enggak gitu. Jadi ada perubahan signifikan ketika kita mengamal khotaman itu luar biasa kayak gitu. Nah, sampai setelah hari Raya Idul Fitri ada yang namanya tetangga dengar gitu loh. Bahkan membawa menceritakan kalau ada anaknya yang agak stres Bapak, Masya Allah. Jadi dibawa ke saya gitu. Jadi saya sendiri juga bingung ini apa namanya, kok anaknya dibawa ke saya, ternyata disuruh bawa ke kiai saya buat didoakan anaknya. Bahkan anaknya tersebut hampir mau bunuh ibunya Bapak-bapak, Masya Allah. Jadi waktu itu ibunya saya ajak ke sini, saya temukan kepada Abah Ali, sama Abah Ali ternyata dirujuk ke Inabah Sidoarjo Bunda In sana. Dan Masya Allah di sana sama Bunda In langsung dijemput bola, itu nggak pakai lama, langsung ibaratnya beliau menyebut anak tersebut langsung dibawa ke Inabah, dan itu pun dikurung, maksudnya nggak boleh dijenguk sama sekali 3 bulan. Alhasil 3 bulan nggak dijenguk, itu anaknya memang masih muda, mungkin usianya kurang lebih sekitar 28 tahunan waktu itu. Nah, anaknya belum nikah, cewek lagi, cewek, dan kalau dibilang ceweknya ya bunga desa kayak gitu. Tapi apa namanya, beliaunya, anaknya sendiri itu ada niatan mau bunuh ibunya, Terus kita bawa ke Inabah, ikut di Inabah, alhamdulillah awalnya belum nikah, lulus dari Inabah, walaupun mungkin kondisinya belum sampai lulus pun, setelah itu ada keajaiban yang namanya langsung menikah, dinikahi sama ikhwan juga dari Inabah sana, Masya Allah. Terus selang beberapa hari tersebut, yang satu ini udah selesai, ada lagi tetangga satunya menceritakan kalau ada ibunya gila karena apa namanya, ada ketempelan ke apa, jadi udah dibawa ke kiai-kiai kemana-mana, tapi belum ada kunjung kabar baik. Terus diceritakanlah dari tetangga, mulut ke tetangga itu, kalau ini loh, anak ini itu apa namanya, dari pesantren ini itu punya guru yang begini kayak gitu, Masya Allah. Jadi hal yang sama kita kenalkan sama Budaiin, apa namanya, masuk 3 bulan juga, alhamdulillah kondisinya jauh lebih baik, Masya Allah. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita amalkan, amalan guru kita, khotaman tentunya, terus apa pertemuan-pertemuan, manakib apa, mungkin memang kita tidak sadar hasil dari apa yang kita kerjakan ini itu bermanfaat buat lingkungan kita. Mungkin ada yang dari lingkungan keluarga sendiri, ada yang dari tetangga, ada yang dari teman-teman di luaran sana, Masya Allah. Nah, yang saya alami dari situ, pas kita tinggal di sana udah 2 tahun, kita pindah balik ke Surabaya, itu sudah yang namanya apa namanya, kita udah berupaya saking rindunya ya, saking rindunya sama guru, sama majelis kita ini. Alhamdulillah pertolongan Allah masih memberikan kesempatan saya buat yang namanya untuk hadir di majelis tersebut buat dan mengamalkannya. Nah, terus Masya Allahnya, jadi mungkin karena di Sidoarjo, karena lama apa namanya, karena jauh dari pertemuan, akhirnya pas di Surabaya sini ya kita maksimalkan gitu, dan maksimalkan, alhamdulillah Allah perkenankan buat apa namanya, bisa hadir di tiap-tiap surah, walaupun yang masih terdekat dulu, Masya Allah. Terus yang berikutnya pengalaman saya
dulu beberapa bulan lalu itu istri saya ada yang namanya ujian kedokteran. Jadi di ujian tersebut saya udah ingetin pertama trio tersebut itu memang sebenarnya dia nggak mampu, tapi dia memaksa buat pakai cara-cara pikirannya sendiri. Sampai yang ketiga itu beliau udah nggak mampu sekali gitu loh, nggak mampu. Terus ibaratnya kita perbantukan buat ketemu Abali, minta doa, masya Allah, alhamdulillah itu beliau diperkenankan buat lanjut di ujian berikutnya. Masya Allah, intinya kita amalkan, semoga kita konsisten lagi buat meningkatkan iman kita, zikirnya ditingkatkan lagi. Terus yang terakhir pengumuman dari saya ingin menginfokan kepada diri saya pribadi tentunya, dan ingin infokan kepada jenengan sedoyo bahwasanya Ramadan ada kaitannya dengan rezeki. Bagi mereka yang saat ini masih tidak berpikir positif atau ada rezekinya saat ini yang sedang ditahan Allah, insya Allah jenengan sedoyo akan berbahagia dengan datangnya bulan suci ini, karena Ramadan akan membuka pintu rezeki. Mereka yang berhasil di bulan Ramadan akan dijanjikan Allah seperti yang disebutkan di akhir surat Al-Baqarah ayat 183, itu agar kamu bertakwa. Mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka bagi orang-orang yang bertakwa ini juga Allah disebutkan di surah At-Tolak ayat 2 sampai 3, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib wa may yattaqullaha fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Nah, jadi konteks ini itu nggak hanya akhirat saja, tapi masya Allah itu di situ ada dunianya, Bapak jamaah. Jadi konteks ayat ini bukanlah masalah akhirat saja, melainkan masalah dunia, yaitu ya ja'allahu makhraja. Allah akan membuka masalahnya, problem-problemnya, kehidupan, dan di dalam kehidupan dunia akan Allah mudahkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Mereka yang memahami hakikat ini pasti akan bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan, karena pahala yang diberikan Allah tidak hanya akhirat tetapi juga dalam kehidupan dunia. Maka beruntunglah kita mendapat metode Riyadhah 40 hari ini. Semoga kita dikuatkan iman untuk terus berupaya, karena saya yakin amalan-amalan metode dari guru kita itu bisa membukakan pintu-pintu rezeki yang mungkin kemarinnya usahanya seret, masih belum maksimal, hasilnya belum maksimal, atau mungkin masih belum kunjung sukses. Insya Allah kita maksimalkan bareng-bareng, saling mengingatkan, terutama khususnya diri saya pribadi, dan mengajak jenengan semua untuk lebih semangat lagi, karena insya Allah di situ ada janji Allah untuk mengenai rezeki yang berlimpah ruah. Akhiran, mohon maaf kalau misalkan banyak salah-salahnya dan ngomongnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusra.